Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Equilibrium, kembali lagi di IPODS Equilibrium Podcast Mahasiswa Peneliti Equilibrium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Bersama saya Putri yang akan menjadi host podcast pada episode kali ini. Bagaimana nih kabar teman-teman Ecolips? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Kalau kemarin narasumber podcast kita kedatangan alumni MBKM yang keren, sekarang kita kedatangan cewek yang usianya tidak kalah jauh dengan saya. Maksudnya tidak jauh berbeda ya. Nah, dia ini gadis cantik dari Universitas Negeri Medan. Dia merupakan mahasiswa berprestasi utama Universitas Negeri Medan tahun 2023 dan merupakan peserta perwakilan Indonesia pada Social Fashion Forum Singapura 2023. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita kenalan dulu ya. Oke, saya persilahkan dulu nih untuk si cantik memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waduh, halo, hai, ini nyebutnya Sobat Ecolips. Iya, Sobat Ecolips. Oke, halo Sobat Ecolips, kenalin aku nih Kadek Swardani, akrabnya dipanggil Kadek. Oke, Kadek. Aku dari Universitas Negeri Medan, sekarang angkatan 2021, which is semester 5. Prodinya dari bimbingan konseling. Oke, jadi kesibukannya nih apa aja nih? Nah, kalau kesibukan aku, kebetulan aku di Makassar lagi PMM ya, Iya, pertukaran mahasiswa. Jadi emang lagi healing. Enggak. healing. Selain kuliah juga yang ngerjain beberapa project yang di luar kampus lah, seperti itu. Wah, itu tadi perkenalan narasumber kece kita nih teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke topik perbincangan pada hari ini, di mana kita akan membahas terkait pola pikir growth mindset bagi mahasiswa. Nah, mungkin istilah growth mindset sudah tidak asing lagi ya tentunya di telinga mahasiswa, di mana sikap growth mindset ini memang sangat penting bagi mahasiswa dalam mencapai kesuksesan di akademik maupun non akademik. Namun kadang-kala nih kadang kayak saat kita berproses kita masih bingung nih apakah udah dalam growth mindset atau fixed mindset. Nah, untuk itu boleh nih kayak langsung kita bahas saja. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama itu apa nih yang dimaksud dengan growth mindset dan mengapa penting untuk dimiliki oleh mahasiswa? Iya, jadi kalau kita ngomongin tentang mindset, kebetulan kemarin baru selesai baca buku yang terkenal banget, mindset. Kalau teman-teman masuk Gramet udah pasti nampak tuh, judulnya Mindset, karyanya Dr. Carol. Nah, di situ tuh dibahas terkait growth mindset, fixed mindset. Jadi sebenarnya simpelnya gini sih Kak, mindset itu kan bagaimana cara pandang kita gitu terhadap sesuatu. Nah, tiap orang itu punya caranya tersendiri dalam menghadapi masalah. Nah, kalau ngomongin tentang growth mindset, ketika orang-orang nih yang punya growth mindset, dia dihadapin oleh masalah gitu ya, dia akan menganggap itu sebagai suatu kesempatan untuk belajar gitu. Kayak gitu. Jadi itu penting sih untuk dimiliki oleh mahasiswa. Apalagi kan 4 tahun bakal dilanda banyak sekali masalah dan tantangan gitu ya. Jadi penting punya growth mindset. Iya, jadi penting banget ya sahabat Ecolips kita growth mindset gitu. Nah, selanjutnya nih perbedaan antara fixed mindset dengan growth mindset dan mengapa penting gitu untuk mengadopsi mindset yang berkembang gitu. Iya, benar. Jadi kalau tadi growth mindset itu dia memandang masalah itu sebagai kesempatan belajar. Nah, opposite-nya, kebalikannya dari fixed mindset itu malah dia itu takut gagal. Orang yang takut gagal. Jadi kalau simpelnya tuh dia ketika dihadapi masalah, dia tuh atau dihadapi suatu tantangan nih, dia malah takut kenapa? Takut gagal, dia takut kalah, dia takut mencoba lah gitu. Karena apa? Biasanya dia memandang, orang-orang fixed mindset ini memandang ya kemampuan, kecerdasan seseorang itu emang udah dari sananya segitu. For example, misalnya nih dia punya level kecerdasan 7. Nah, dia berpikir nggak mungkin lah aku bisa ikut lomba sampai tingkat nasional, atau aku nggak mungkin lah bisa jadi mahasiswa berprestasi gitu. Nah, kalau itu orang-orang yang fixed mindset tuh. Sedangkan orang-orang yang dengan punya growth mindset, biasanya dia akan berani mencoba karena dengan mencoba dia tahu kan salahnya di mana. Jadi dia bisa belajar, even dia kalah sekalipun. Jadi istilahnya berani keluar dari zona nyamannya ya, kadang-kadang. Benar banget. Nah, jadi apa saja nih karakteristik dan contoh dari grow dan fixed mindset itu? Ya mungkin supaya relatable,
aku ceritain pengalaman aku kali ya Kak. Iya, boleh. Jadi waktu aku semester 2, ingat banget masih semester 2 kan, semester 1 tuh full online. Iya. Jadi semester 2 pertama kali offline dan pertama kali ikut kompetisi dan pertama kali ikut kompetisi secara internasional. Oh, keren. Ya. Jadi itu kebayang gak sih maba semester 2 belum pernah masuk kelas, belum pernah buat esai, belum pernah buat KTI dan bahkan gak tahu perbedaan esai dan KTI itu apa. Tiba-tiba diajak untuk ikut lomba internasional dan jadi speaker pada saat itu, jadi yang presentasikan gitu. Iya. Pada saat itu langsung merasa terbebani lah Kak, karena gimana ya, mereka udah buat papernya bagus nih. Nah nanti kalau misalnya aku presentasi jelek gimana? Iya, gitu. jadi udah kayak kepikiran. Iya, nah tapi yang pada saat itu adalah aku berpikir nothing tulus lah, coba aja. Karena aku percaya segala sesuatu yang pertama kali itu emang gak ada yang perfect. Iya, benar banget. Setuju nggak? Setuju. Segala sesuatu emang yang first time itu emang gak ada yang perfect. Jadi emang dicoba aja dulu supaya tahu gimana sih lomba itu. At least aku tahu gimana cara nulis esai, gimana cara mempresentasikan dengan benar. Even though aku nggak menang. Tapi alhamdulillahnya percobaan pertama dan maba juga pertama kali menang gitu. Jadi dari situ belajar lebih banyak lah. Nah, jadi contoh dari growth mindset itu ketika kita emang berani untuk keluar dari zona nyaman untuk mencoba tantangan itu. Supaya apa? Supaya kita belajar tapi bukan dapetin hasilnya. Iya, benar banget. Nah, jadi untuk selanjutnya nih, bagaimana cara Kadek nih mengatasi rasa takut dan kegagalan yang seringkali memang dapat menghambat mahasiswa dalam mencoba hal-hal baru? Setuju sih, tapi rasa takut tuh normal gak sih? Iya, emang manusiawi banget kan? Rasa takut tuh normal kan? Everyone has their fairness. Semua orang punya rasa takutnya. Apalagi takut terhadap sesuatu yang gede gitu. Jadi wajar dan itu normal, gak apa-apa. Apalagi para maba-maba nih gitu ya. Satu-satunya jalan supaya kalian bisa step out from comfort zone, ya berani mencoba. Karena memang rasa takut itu penghambat utama. Kalian kalau nggak coba, kalian nggak tahu gimana prosesnya. At least dicoba dulu. Yang nama mencoba hal baru pertama kali, emang nggak ada yang perfect kan tadi di awal. Jadi kalau misalnya nih kalian emang nggak ada basic atau background, for example lomba debat, tapi pengen coba lomba debat karena ada tawaran misalnya untuk masuk tim, ya coba aja dulu. Coba aja dulu. Either menang atau enggaknya nggak masalah. Yang penting aku tahu gimana cara deliver speech yang benar. Oh, mosi itu ternyata seperti ini. Gitu. Jadi banyak pembelajaran. Aku pikir pembelajaran itu lebih penting daripada hasilnya, nggak sih? Iya sih, benar. Prosesnya gitu. Gitu sih Kak. Coba aja dulu. Oke. Nah, gimana nih cara menjadi orang dengan pola pikir growth mindset dan fixed mindset? Ya kayak cara mereka tuh gimana gitu dalam seorang yang berpikir kan dengan growth mindset dan fixed mindset. Ya, I believe that mindset itu bisa kok diubah dan dibentuk. Nah, jadi tingkah laku itu kan buah dari pemahaman gitu ya Kak. Pemahaman itu dihasilkan dari informasi yang masuk. Jadi kalau memang kita mau kita punya growth mindset, ya coba kita lihat lagi. Selama ini buku yang kita baca tuh tentang apa? Informasi yang masuk ke kita itu seperti apa? Konten-konten apa sih yang sering kita nonton, kita lihat? Itu juga mempengaruhi mindset. Iya, gitu. Benar sih. Dengan siapa kita berbicara itu juga benar-benar ngaruh ke mindset, pola pikir kita dan bagaimana kita bertingkah laku. Jadi emang perlu lingkungan juga, cari lingkungan emang yang suportif dan konten-konten apa yang kita konsumsi setiap hari itu yang membentuk mindset kita sih Kak, gitu. Percaya kan lingkungan itu benar-benar ngaruh ke. Iya, benar banget sih. Gitu sih. Benar-benar ngaruh. Oke, jadi selanjutnya nih Kak, aku mau tanya tentang apa sih strategi praktis yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengasah dan memperkuat growth mindset mereka. Oke, seperti yang aku bilang tadi, coba direfleksi lagi. Konten-konten yang selama ini kalian konsumsi itu seperti apa. Nah, jadi penting banget punya role model juga Kak. Iya, penting banget punya role model. Misalnya nih, kalian pengen banget nanti S2-nya tuh masuk Harvard. Iya, amin. Tuh dikepoin anak-anak Indo yang lulus di Harvard kayak Zafira, bisa di-followin, atau kayak Shelin ya, dokter yang sekolah di Harvard. Gimana sih proses mereka gitu ya. Jadi kan kalian punya goal nih. Nah, itu tuh yang bisa buat kita tuh konsisten
punya tujuan dan ketika punya tujuan tadi yang buat kita tuh semangat untuk melakukan hal-hal baik lah gitu atau meraih tujuan tadi. Jadi Iya, benar. punya growth mindset itu bisa terkonsisten dengan goals gitu. Oke, jadi selanjutnya nih Kadek, aku mau nanya tentang bagaimana sih mahasiswa baru dapat mengukur dan melihat kemajuan mereka dalam mengadopsi growth mindset seiring berjalannya waktu. Untuk maba ya. Maba ya, ini memang penting sih untuk maba supaya tahu nih ke depannya mau ngapain 4 tahun. Iya kan? Ini bukan waktu yang singkat juga, bukan waktu yang lama ya 4 tahun nih Kak. Ada berapa tahun? Udah semester 7. Kerasa ya? Kerasa banget. Semester 7 gitu. Jadi buat para maba emang harus maksimalkan lah waktu 4 tahun ini. Jadi untuk merefleksi, coba kalian buat 4 tahun tuh timeline. Di tahun pertama aku mau ngapain sih? Fokusnya di apa? Apakah di organisasi? Apakah di akademik gitu? Tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Sehingga ketika maba nih tahu timeline dan fokusnya, dia nggak mudah FOMO. FOMO, misalnya nih dia ada yang maba semester 2 dia udah jadi ketua divisi atau ketua organisasi. Ya mungkin memang tahun pertamanya fokusnya di organisasi. Kan masih beda-beda ya. Iya, dia fokusnya di akademik. Jadi dari situ kalian bisa refleksi tuh setelah selesai semester, udah tercapai belum ya gitu. Goals yang udah dibuat per semester tadi. Jadi emang refleksi itu penting supaya mindset yang kalian punya selama 1 semester tuh emang mendorong kalian mencapai goals itu atau malah buat kalian tuh jauh dari goals itu. Iya, benar. Jadi refleksi setiap semester, kuncinya juga harus punya timeline 4 tahun tuh mau ngapain. Karena jadi biar jelas ya. Iya, biar jelas, dan ketika masuk nih semester baru, masuk semester baru terus mau ngapain nggak tahu. Apalagi nih. Nah, jadi penting punya timeline gitu supaya lulus tepat waktu juga ya. Iya, gitu. Oke nih, selanjutnya aku mau nanya nih, bagaimana sih strategi atau kebiasaan harian yang dapat membantu mahasiswa menjaga konsistensi dalam mengembangkan growth mindset supaya biar tetap konsisten gitu. Iya, aku percaya bahwasannya daily habits kita itulah yang membentuk perilaku seharian kita tuh yang membentuk hasil gitu. Jadi sebenarnya hasil yang kita capai itu adalah buah dari keseharian kita, nggak sih Kak? Jadi bukan ketika kamu mau lomba terus kamu di situ kamu pontang-panting gitu ya, effort banget, terus tiba-tiba nggak dapat gitu hasilnya sesuai dengan effort kamu, terus kamu merasa kecewa. Sebenarnya bukan di saat itu hasilnya adalah ketika proses setiap hari kalian. Jadi disesuaikan aja gak sih kalau misalnya per harinya tuh kalian emang fokus mau bagi waktu di akademik ataupun non akademik, dan prioritas kalian di mana, terus buat habit kebiasaan. Kebiasaan itu akan terbentuk ketika kalian mengulang kegiatan itu 21 hari. Nah, itu akan jadi kebiasaan kalian sendiri. Contoh nih Kak, dia biasa menyisihkan waktu 2 jam untuk belajar TOEFL. Nah, dia lakuin tuh selama 21 hari sampai 30 hari. Ketika 1 hari aja dia nggak belajar untuk TOEFL, dia kan kayak resah gitu loh. Jadi kayak kalau udah jadi kebiasaan gitu, mereka kadang kayak, aduh ini nggak terjadi nih, nggak dilakuin hari ini gitu. Iya, benar banget. Jadi kalau kamu nih, itu satu contoh, itu misalnya satu contoh kebiasaan. Coba kalau misalnya kalian biasain diri kalian berkumpul sama orang-orang yang positive vibes. Iya. Ketika kalian gabung nih sama orang-orang yang gak frekuensi ya, kalian akan gak nyaman sendiri kan. Bener. Jadi kalau mau konsisten punya growth mindset itu ya coba surround yourself with positive circle and kegiatan yang positif juga. Sometimes punya fixed mindset juga nggak apa-apa, nggak masalah, normal. Sometimes kita punya ketakutan, sometimes kita takut gagal, takut mencoba hal baru, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalian harus tahu lagi tujuan awalnya tuh apa supaya bisa stay on track gitu sih. Oke. Nah, ini ada aku pertanyaan lagi nih khusus untuk Kadek nih. Sebagai Mawapres nih ya, Mawapres, bagaimana cara Kadek memotivasi mahasiswa lain untuk terus berusaha keras dan tidak menyerah saat mereka menghadapi tantangan besar dalam pendidikannya? Iya. Jadi titel Mawapres itu kan sebenarnya sedikit
waktu awal mendapat titel Mawapres itu agak menjadi beban. Kenapa? Karena sebagai kayak contoh gitu nggak sih? Iya, Contoh benar. dari mahasiswa, apalagi para maba nih. Nah, tentu aku harus menampilkan sisi yang baik-baik dulu kan. benar. Nah, jadi tapi ternyata itu tugasku Kak sebagai Mawapres gitu. Iya. Nah, emang itu tugasku, role aku seperti itu untuk bisa memotivasi yang lain supaya tetap sama-sama semangat gitu dalam menjalani akademik atau menjadi mahasiswa. Selama menjadi mahasiswa. Iya, seperti itu. Jadi setelah itu yang aku lakukan adalah memang aktif, karena kan kita bisa spread message itu nggak hanya di kampus tapi bisa dari sosial media. Jadi aku biasa sharing gimana sih cara studi, mendapatkan beasiswa kayak gitu tuh dari sosial media, terus mentoring di kampus sama maba-maba gitu sih Kak. Oh, jadi itu bagian dari cara Kadek memotivasi teman-teman lain ya. Jadi nggak cuma di kampus tapi Kadek juga kadang membagi aktif di sosmed. Jangan lupa cek sosmednya ya nanti ya guys. Cek di bawah. Nah yang terakhir nih Kadek, apa nih pesan atau tips terbaik yang ingin disampaikan kepada mahasiswa yang mendengarkan podcast ini tentang bagaimana mereka dapat memulai perjalanan menuju pertumbuhan mindset. Oke, last message itu aku mau bilang bahwasanya you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kamu nggak harus jadi hebat dulu untuk memulai sesuatu. Iya. Jadi kamu yang penting mulai aja dulu, pasti kamu bakal hebat, entah versi apapun itu. Iya benar. Gitu. Jadi coba aja dulu, step out from your comfort zone, jangan takut. Dan surround yourself with positive circle dan positive habit lah gitu. Oke, itu dia tadi pesan terakhir dari Kadek. Nah, oke teman-teman, untuk pembahasan kita tentang bagaimana cara menjadi mahasiswa dengan pola pikir growth mindset, saya berharap dari podcast ini ya teman-teman akan mendapatkan wawasan yang berharga dan inspirasi untuk mengembangkan dirinya dalam perjalanan menjadi seorang mahasiswa. Jika ada satu pesan, saya ingin menyampaikan bahwa pertumbuhan mindset bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah perjalanan yang memerlukan kesabaran, kerja keras, dan komitmen untuk selalu belajar dan berkembang. Terakhir, berkomitmenlah untuk selalu mengasah pola pikir dan terus bertumbuh dan jadikan itu sebagai bagian integral dan identitas kita sebagai mahasiswa. Terima kasih untuk narasumber cantik kita, Kadek, dan telah menyempatkan diri berbagi pengalamannya. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.